Kisah Karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa yang tak kenal kebesaran beliau atas kealiman dan karomahnya? Dan kali ini kita akan sedikit mengupas salah satu karomah beliau yang bisa menghadirkan belut di dalam pasir di tanah Mekah yang begitu gersang. Kisah ini diriwayatkan oleh seorang ulama, yaitu Kiai Tamat yang berasal dari Patok Besi, Subang. Dan Kiai Tamat sendiri mendengar kisah ini diriwayatkan langsung oleh gurunya, yaitu Mama Sempura atau Tubagus Ahmad Bakri dari Purwakarta, yang juga murid langsung Syekh Nawawi ketika di Mekah. Al-Kisah, pada suatu hari di Mekah, ada seorang pria Arab bertemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, dan entah bermula dari mana, terjadilah perbincangan di antara mereka berdua. Di sela perbincangan, tiba-tiba pria Arab memperolok kebiasaan orang-orang di Nusantara yang gemar memakan belut. Menurut pria tersebut, belut adalah hewan haram. Dia mengkategorikannya dengan hewan sejenis ular. Lalu sang ulama Nusantara langsung menjelaskan dengan sabar perihal hewan bernama belut beserta hukum konsumsinya menurut fikih. Namun pria tersebut tetap saja menolak apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Walau semasa hidupnya tidak pernah mengkonsumsi ikan sejenis apapun, beliau tetap menyampaikan hukum perihal belut sesuai dalilnya. Namun setiap kali penjelasan beliau disampaikan, pria Arab tersebut tetap menolak dengan argumen yang disertai olok-olok. Setelah lama berdiskusi dan sang pria tetap dengan olok-olok dan ejekannya, akhirnya selang beberapa menit tiba-tiba sang syekh memasukkan tangannya ke dalam pasir dan seperti merogoh layaknya dalam lumpur. Dan subhanallah, ketika mengangkat tangannya dari pasir, seekor belut telah berada di tangannya. Sontak kejadian ini membuat sang pria Arab terkejut dan takjub. Bagaimana tidak, tiba-tiba dari pasir yang kering bisa keluar hewan air yang sebelumnya tak pernah dilihat di tanah Arab. Lalu sang syekh memperlihatkan belut tersebut dan menunjukkan insang pada belut, seraya berkata bahwa ini jenis ikan, wahai saudaraku. Lalu sang pria Arab pun paham dan mengerti jika belut memiliki insang dan termasuk jenis ikan. Dan akhirnya dia pun tersadar bahwa orang yang dihadapinya bukan orang sembarangan, dan seketika terhentilah kengeyelannya.